Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Cikgu. Ya. Kenapa ketika kita menjalani kehidupan kan, Ya. ada hal yang tidak kita sukai itu selalu Allah uji dengan nggak suka sesuatu gitu. Tapi Allah selalu uji dengan ketidaksukaan kita, itu kenapa? Itu aja. Oke. Kita jawab pakai dalil gitu ya. Dalil itu bahasa Tuhan, gitu ya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi konsep hidup, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji di antara kamu siapa yang lebih baik amalnya. Jawaban ini sangat sebenarnya kita udah jalani dalam hidup tapi kita nggak sadar. Seseorang yang sekolah, anak sekolahan itu, ada yang nggak suka pelajaran matematika. Terus anak sekolah tuh bilang gitu, kenapa udah tahu saya nggak suka pelajaran matematika, kok guru nguji saya dengan matematika? Karena dia masih murid, belum jadi guru. Yang lebih tahu guru apa murid? Guru. Misalkan dibilang sama anak tadi, kenapa saya diuji pelajaran matematika sedangkan saya tidak suka pelajaran matematika? Guru akan jawab, misalkan saya tahu kamu tidak suka pelajaran matematika, saya ujilah kamu dengan pelajaran matematika agar supaya kamu mempunyai nilai dalam pelajaran matematika gitu loh. Ngerti nggak? Lah misalkan kamu nggak suka pelajaran matematika, kemudian saya cabut pelajaran matematika, maka ketika semua murid dikumpulkan, ketika ada pertanyaan, berapa nilai matematika? Maka kasihanlah engkau ketika ditanya engkau tidak ada nilai matematika. Ngerti nggak itu? Jadi intinya seperti ini nih. Kadang-kadang nih Allah uji dengan apa yang kita tidak suka. Padahal sesungguhnya yang tidak kita sukai itu adalah itu yang baik dari Allah untuk kita. Anak kecil itu nggak tahu kalau misalkan tuh main di jalan itu bahaya, nggak tahu. Nggak percaya, lepaslah anak kecil. Yang tahu siapa? Ya orang tuanya. Maka ketika anak kecil main di jalan ataupun aktivitas anak kecil tuh main, orang tuanya tuh bilang, jangan main terus nak. Anak kecil tuh marah, bener gak? Padahal orang tuanya tuh tahu kalau dia main terus, dia lupa belajar. Kalau misalkan dia main di jalan, dia celaka. Padahal yang dicegah oleh orang tuanya, yang dilarang oleh orang tuanya itu adalah kebaikan untuk anak kecil, bener kan? Sama dengan apa yang kita tidak suka. Contoh misalkan anak kecil dilarang main, suka nggak? Nggak suka kan? Sama juga kadang Allah uji dengan apa yang kita tidak suka. Padahal yang kita tidak suka itu adalah kebaikan untuk kita dari Allah. Tapi karena kita tidak mengenal Allah, maka kita kira itu keburukan. Kok Allah uji saya seperti ini? Padahal Allah sudah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kamu melebihi daripada kesanggupan. Contoh misalkan ada orang diuji sama anaknya nakal. Udah tahu bahwa ini nggak suka anak nakal, bener kan? Sehingga Allah kirimkan anak nakal itu, bener kan? Kenapa Allah kirimkan anak nakal? Karena dengan anak nakal itulah kamu nanti akan mendapat ridha Allah. Kamu akan sabar menghadapi anak nakal, kan gitu. Kamu akan ikhlas menghadapi anak nakal. Dengan dia nakal terus, lama-lama kamu nggak sabar, akhirnya jadi sabar. Kamu dari nggak ikhlas menjadi ikhlas, benar kan? Benar nggak? Nah itulah dia. Kenapa Allah uji dengan apa yang kita tidak suka? Karena kita tidak tahu yang kita suka itu baik apa tidak untuk kita. Tetapi Allah tahu yang mana yang baik untuk kita. Sehingga ketika Allah kirim, semua itu baik. Allah nggak kirim kalau itu nggak baik. Ngerti nggak itu? Contoh misalkan ada orang nyebelin terus hari-hari sama kita, itulah baik untuk kita. Benar kan?
Kalau kita kira awak nih maunya nggak usah ada orang nyebelin awak, bener ya? Sehingga kamu tuh lupa berharap kepada Allah asal kamu tahu. Kenapa kamu dikirimkan yang kamu suka? Supaya kamu berharap kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah lah engkau berharap. Udah ngerti sekarang? Nah,